Selamat pagi, mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Darsana. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi Carwaka Darsana. Sebelum memulai presentasi, saya awali terlebih dahulu dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Baik, sebelum lanjut ke materi, di sini saya izin memperkenalkan diri dari kelompok 10. Yang pertama yaitu saya sendiri, Puturianta Julastini dengan akhiran NIM 21, dan ada rekan saya yaitu Ida Ayu Komanggiasa Smita dengan akhiran NIM 29, dan rekan saya yang terakhir yaitu Komang Mahendra Mukti dengan akhiran NIM 03. Baik, langsung saja kita lihat materi yang akan dibahas pada kelompok 10 dengan materi Carwaka Darsana ini. Yang pertama yaitu pengertian dari Carwaka Darsana, yang kedua yaitu ada metafisika dari Carwaka Darsana, yang ketiga yaitu etika dalam Carwaka Darsana, yang keempat yaitu ciri-ciri dari Carwaka Darsana, yang kelima atau yang terakhir adalah tujuan akhir dari Carwaka Darsana. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari Carwaka Darsana. Secara etimologi, kata Carwaka sendiri berasal dari kata caru yang berarti manis dan vak berarti ujaran, sehingga Carwaka berarti kata-kata yang manis. Carwaka mengajarkan tentang kenikmatan indrawi yang merupakan tujuan tertinggi hidup. Carwaka juga berarti seseorang yang materialis, yang mempercayai manusia terbentuk dari materi dan tidak mempercayai adanya Atman dan Tuhan. Pengetahuan yang valid hanya didapatkan dengan prayat yaksa atau persepsi, yaitu melalui kontak langsung dengan indria. Alam hanya terbentuk oleh 4 buta elemen zat, yaitu udara, api, air, dan tanah. Carwaka adalah salah satu sistem filsafat yang masuk dalam golongan nastika atau heterodoks, yaitu sistem filsafat yang menolak eksistensi Weda. Carwaka menggambarkan tradisi atheisme dan materialisme. Ajaran ini adalah ajaran sistem yang pertama kali memberikan reaksi terhadap sistem filsafat Mimamsa. Ajaran Carwaka berkembang setelah zaman Brahmana. Referensi Carwaka ditemukan dalam Wiracarita, Ramayana yaitu Ayodhya Kanda, dan Mahabharata yaitu Santi Parwa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metafisika dalam Carwaka Darsana. Metafisika adalah teori kenyataan. Teori kenyataan Carwaka selanjutnya menyatakan kesimpulan epistemologinya, yaitu bahwa persepsi adalah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya, dan benda-benda materi yang dapat dipersepsi. Metafisika dalam Carwaka Darsana merujuk pada teori tentang realitas yang dibentuk oleh kaum Carwaka. Dalam teori ini, realitas dibentuk oleh 4 pancamahabhuta, yakni tanah, air, api, udara, dan eter. Keempat yang pertama adalah benda-benda materi langsung, dikenal pengalaman indria biasa. Sedangkan yang terakhir, yaitu yang kelima, ada eter atau akasa, adalah hasil pengamatan inferensi. Kaum Carwaka hanya menerima bukti langsung pengalaman indria, jadi menolak unsur kelima atau terakhir. Di metafisika juga terdapat, yaitu yang pertama ada dunia terbentuk dari 4 unsur. Dengan menganggap sifat-sifat dari dunia material, kebanyakan para pemikir India lain berpendapat bahwa ia tersusun atas 5 unsur, yakni panca mahabhuta, yaitu ada eter atau akasa, udara atau bayu, api atau agni, air atau apa, dan tanah atau ksiti. Yang kedua tidak ada jiwa. Kaum Carwaka mengakui bahwa keberadaan kesadaran dapat dipahami, tetapi mereka menolak bahwa kesadaran itu merupakan sifat dari suatu unsur spiritual atau non-material yang tak dapat terpahami. Karena kesadaran itu dapat dipahami keberadaannya dalam tubuh makhluk yang dapat dipersepsi dan tersusun atas 4 unsur itu. Maka seharusnya ia merupakan sifat dari badan itu sendiri. Dan yang ketiga tak ada Tuhan. Kaum Carwaka menyatakan bahwa unsur-unsur material itu sendiri telah memiliki sifat-sifat yang pasti atau swapaha, bahwa dengan sifat dan hukum membentuk dunia ini. Tidak diperlukan tangan Tuhan di sini, tak ada titik, mereka dapat dijelaskan lebih rasional sebagai hasil secara kebetulan dari unsur-unsur tersebut. Jelas di sini bahwa kaum Carwaka lebih condong pada ateisme.
Etika dalam Carwaka Darsana. Beberapa orang pemikir India menyatakan tentang 4 tujuan kehidupan manusia yang disebut dengan purusa arta, yaitu kekayaan atau arta, kenikmatan atau kama, kebijakan atau dharma, dan pembebasan atau moksa. Dari keempat itu, kaum Carwaka menolak 2 hal terakhir. Pembebasan dalam artian penghancuran segala penderitaan hanya dapat diperoleh dengan kematian, dan tak seorang bijaksana pun yang menginginkan bekerja demi untuk tujuan tersebut. Kebijakan dan kekejian adalah perbedaan yang dibuat oleh kitab suci yang otoritasnya tak dapat diterima secara rasional. Oleh karena itu, baik pembebasan maupun kebajikan bukan tujuan hidup kita. Kekayaan dan kenikmatanlah satu-satunya tujuan yang mestinya dapat dicapai orang bijaksana dengan sekuat tenaga. Tetapi, kenikmatan merupakan tujuan tertinggi, sedangkan kekayaan sendiri bukan sebagai tujuan tetapi alat untuk mencapai kenikmatan itu. Kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan tujuan dari Carwaka Darsana. Terdapat 2 ciri-ciri Carwaka Darsana. Yang pertama, paham Carwaka bersifat ateis. Carwaka menganut paham ateis dikarenakan paham Carwaka memandang eksistensi Tuhan hanya sebagai mitos belaka. Itu dikarenakan dalam paham Carwaka segala sesuatunya harus nyata, dapat dirasakan dan dilihat oleh indria-indria. Menurut paham Carwaka, Tuhan tidak dapat dilihat langsung, oleh karena itu Tuhan dianggap mitos. Bahkan Carwaka menganggap tindakan orang yang menyelesaikan ritual dipandang sebagai hal yang bodoh. Yang kedua, paham Carwaka bersifat materialistik, yang artinya filsafat Carwaka dikatakan materialistik hanya karena mementingkan kenikmatan duniawi, sehingga diistilahkan juga sebagai hedonisme, yang maknanya adalah identik dengan pemenuhan kenikmatan duniawi. Paham filsafat Carwaka dapat dikatakan naturalistik, yang artinya pandangan filosofis yang memberikan peranan kepada alam sekitar, yang posisinya ada pada roh. Kemudian ada tujuan akhir dari aliran Carwaka. Beberapa aliran filsafat India, umpama Mimamsa, percaya bahwa tujuan tertinggi dari manusia adalah untuk mencapai sorga, yaitu tempat yang serba suka, yang bisa dicapai dengan upacara menurut ajaran Weda. Tetapi orang Carwaka menolak teori ini, karena Mimamsa itu tidak bisa membuktikan adanya hidup sesudah mati. Surga dan neraka itu hanyalah buatan para pendeta untuk memaksa agar rakyat melakukan upacara-upacara tersebut. Pendapat Mimamsa itu tidak diakui kebenarannya oleh aliran-aliran filsafat lainnya, karena mereka percaya bahwa tujuan hidup tertinggi adalah moksa, yaitu tempat di mana penderitaan-penderitaan menjadi sirna. Tetapi, golongan Carwaka menentang pendapat ini, karena moksa berarti terlepasnya jiwa dari belenggu lingkaran mati atau inkarnasi. Sedangkan Carwaka tidak percaya akan adanya jiwa itu sendiri, sehingga tidak percaya juga akan adanya moksa. Carwaka menganggap surga dan neraka itu dicapai semasa hidup sekarang ini. Orang-orang Carwaka itu percaya bahwa badan manusia sudah terikat oleh perasaan senang maupun sedih. Berikut adalah referensi materi yang kita bahas tadi. Di sini saya sudah sertakan. Baik, sebelum mengakhiri, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.